Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita dalam perjalanan sebuah ziarah sendirian, jalan kaki, dan tidak tahu arah yang benar yang mana, tentu kita akan mencoba mencari tanda-tanda, bahkan orang yang kiranya percaya diri, tahu arah kemana, dan kemudian dia welcoming, dan juga mau membantu orang. Kalau kita ketemu orang seperti ini, pasti kita langsung mau ikut, mau bergabung. Karena dia percaya diri, tahu arah, dan dia menyambut, dia terbuka, dia ramah, dan membantu, helpful. Kita pasti senang sekali. Peziarahan itu adalah lambang hidup kita. Kita juga membutuhkan orang-orang yang memang percaya diri, mengerti arah, dan kemudian terbuka dan helpful kepada siapa saja. Dan menurut saya, kita harus menjadi seperti itu. Bukan mencari saja orang seperti itu, tapi menjadi seperti itu. Sehingga orang mau berjalan bersama kita. Bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka mau. Karena mereka sungguh-sungguh mengalami persaudaraan, kasih, dan rasa nyaman dan kepastian. Dan jangan hanya mencari orang seperti itu, tetapi jadilah orang seperti itu. Yaitu dengan cara terus-menerus mengembangkan diri. Fokus pada self-improvement. Terbuka, kemudian menyadari energi ilahi dalam diri kita, dan membongkar semua halangan yang membuat kita menjadi expression of love. Lalu kemudian kita bisa mengerti bahwa hidup itu sebetulnya adalah menjalani pengalaman kasih Allah dalam setiap pribadi, dalam setiap orang. Itulah hidup. Bukan tentang masa lalu, bukan tentang masa depan, tetapi tentang mengalami kehadiran yang ilahi dalam diri kita sendiri, dalam diri setiap orang, dan dalam setiap peristiwa. Karena kemudian kita sadar bahwa hidup itu milik Tuhan, bukan milik kita. Maka Tuhan juga yang mengetahui arahnya, maksudnya, dan apa yang harus kita lakukan. Dengan pengenalan diri, dengan keterbukaan, dengan menyadari bahwa kita adalah ekspresi dari yang ilahi sendiri, kita kemudian juga bisa melihat hal yang sama dalam diri saudara-saudari kita. Dan karena itu orang lain juga akan merasa dan mengerti dan mengenal. Dan karena itu ingin bersama kita karena mau, bukan karena alasan-alasan yang lain, yang kompulsif. Tetapi karena kesadaran bahwa bersama dia, saya akan lebih mengenal diri sendiri, mengenal kehidupan itu seperti apa. Dan saya sendiri kemudian bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa sumber kedamaian, menjadi sumber harapan, sumber cinta kasih. Dan kemudian kita menjadi satu, menemukan dalam diri saudara-saudari kita, diri kita sendiri, yang sama-sama dalam peziarahan kehidupan ini untuk mengalami kasih Allah dalam setiap pribadi, dalam setiap orang, dalam setiap peristiwa. Dan Anda menjadi salah satu sumbernya. Maka mari terus-menerus membuka diri, terus-menerus menyadari bahwa kita adalah ekspresi dari kasih Allah itu sendiri. Ada yang ilahi dalam diri Anda dan saya. Yang kita butuhkan bukan mencari sesuatu, karena sudah ada. Yang kita butuhkan hanya sekedar membongkar semua hambatan yang menghalangi kita untuk menjadi ekspresi cinta itu, untuk menjadi ekspresi yang ilahi itu. Hambatannya adalah memori di masa lalu yang traumatis, yang membuat kita tidak bisa move on dari
pengalaman traumatis masa lalu. Sehingga kemudian kita mempunyai titik tolak yang fix terhadap seseorang dan terhadap peristiwa. Contohnya menjadi seperti ini. Wah, dia nanti pasti begini karena dia begitu. Itu data lama. Menilai sesuatu yang baru dengan data yang lama. Itu berarti kita tidak bisa move on. Itulah yang menghalangi kita menjadi ekspresi kasih. Itulah yang menghalangi kita menjadi ekspresi yang ilahi. Maka kita perlu sungguh-sungguh terbuka, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Lalu kehidupan menjadi sangat luas. Menjadi sebuah keterbukaan. Keterbukaan untuk selalu mengalami kebaruan kehadiran yang ilahi. Baik dalam diri kita sendiri maupun di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Dan pada waktu itu kemudian hidup menjadi menakjubkan. Tidak terbelenggu oleh masa lalu, tidak terlalu khawatir akan masa depan. Karena yang kita temui kemudian yang ilahi sendiri, yang hadir dalam setiap peristiwa. Dan pada waktu itu kita selalu ada di dalam Tuhan. Dan itulah juga yang disebut dengan shalom. Ketika kita selalu ada di dalam Tuhan, yang memang selalu ada. Bukan Tuhan tidak ada, tetapi kita terhalang entah oleh pandangan fisik kita atau pendengaran intelektual kita. Maka kalau bisa, to see without eyes, to know without mind, kita akan selalu mengalami kehadiran yang ilahi, yang tidak perlu membutuhkan konfirmasi dan penilaian dari kita. Cukup dialami, dirasakan dan disyukuri. Itulah maksudnya ketika saya seringkali mengucapkan shifting from thinking to experiencing. Bergerak, berpindah dari berpikir ke mengalami. Mengalami dengan segala keberadaan kita saat ini. Karena berpikir itu sebetulnya melarikan diri dari realitas. Kemudian memberi label terus-menerus. Tidak mempunyai direct experience, pengalaman langsung terhadap sebuah peristiwa, terhadap seorang pribadi. Dan karena itu kita kehilangan kehadiran yang ilahi dalam setiap pribadi, dalam setiap peristiwa. Tetapi kalau kita bisa shifting dari thinking to experiencing, dari berpikir ke mengalami, maka kemudian kita mengalami seseorang, mengalami peristiwa dan mengalami Tuhan. Direct experience, mengalami langsung. Seperti ketika kita di atas bukit melihat pemandangan yang menakjubkan dan kemudian kita hanya bisa wow, itu direct experience. Mengalami setiap peristiwa dengan kekaguman. Dan kemudian tentu setiap peristiwa adalah mujizat. Setiap pribadi adalah keajaiban dan hidup kemudian menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Please keep growing in spirituality. Tumbuh terus sebagai pribadi. Terus terbuka masuk dalam miracle mindset. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.